Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Negeri 3 Taman Sidoarjo. Anak-anakku semua, perkenalkan, saya Bu Lukmi, guru bidang studi matematika. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Anak-anakku semua, kompetensi dasar pada kali ini adalah melakukan operasi hitung bilangan bulat. Tujuan pembelajaran kali ini: 1. Menentukan cara operasi tambah, kurang, kali, dan bagi bilangan, termasuk operasi campuran. 2. Menentukan sifat-sifat perkalian dan pembagian bilangan bulat, negatif dengan negatif, positif dengan negatif. Pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan negatif dan bilangan positif dan 0. Sedangkan bilangan dari 0 sampai positif 1, 2, 3 dan seterusnya disebut bilangan cacah. Maka bilangan bulat bisa disebut terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Kalau ditulis dalam bentuk himpunan, ya, bilangan bulat biasanya diberi simbol dengan B besar, ya, mulai dari bilangan tak terhingga negatif berapapun sampai negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai tak terhingga. Ya, kalau pada garis bilangan bisa kita lihat pada gambar. Ya, garis bilangan ke kiri itu ada panah, berarti tak terhingga negatif berapapun, sampai ada tanda panah ke kanan pada garis bilangan itu berarti sampai bilangan positif berapapun tak terhingga batasnya. Di tengah-tengah di antara bilangan negatif dan bilangan positif ada bilangan 0. Itu semua adalah bilangan bulat. Nilai dari bilangan bulat negatif, ya, dengan bilangan bulat positif pada garis bilangan itu nilai dari 0 ke kanan makin lama makin besar, sedangkan dari nilai dari 0 makin ke kiri nilainya makin kecil, nilainya makin kecil. Jadi kalau kita buat contoh negatif 4 dengan negatif 2, karena bilangan bulat negatif 4 berada di kiri bilangan negatif 2, maka nilai dari negatif 4 lebih kecil dari negatif 2. Kalau kita hubungkan dengan logika sehari-hari, kalau kita mempunyai hutang 2 dengan mempunyai hutang 4, itu uang kita, ya. Kalau kita membayar dengan 2 dan membayar dengan hutang 4, sisa uang kita masih lebih banyak kalau kita punya hutang 2 daripada kita punya hutang 4. Jadi nilai negatif 4, ya, itu lebih kecil dari negatif 2, ya, karena negatif, ya, atau kita istilahkan dengan contoh sehari-hari, negatif itu kita punya hutang, ya. Semakin banyak hutang yang kita buat, maka sisa uang kita untuk membayar hutang tersebut semakin kecil sisa uang kita. Maka nilai negatif itu semakin besar angkanya, nilainya semakin kecil, ya. Kalau pada garis bilangan semakin ke kiri, nilai untuk bilangan bulat negatif semakin kecil, ya. Semakin besar semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Sekali lagi, ya. Berikutnya, ya, ini pada garis bilangan, ya. Kalau A ada di kiri B, maka nilai A, ya, lebih kecil dari B. Ditulis A kurang dari B, atau nilai B lebih besar dari A, ya. Yang berikutnya sama seperti itu, ya. Ya. Berikutnya, ya, sekarang operasi pada bilangan bulat, ya. Yang pertama operasi penjumlahan. Ya,
Situ ada 3 sifat, ada sifat tertutup, ada sifat komutatif, dan ada sifat asosiatif. Yang disebut tertutup adalah bilangan bulat apapun jika ditambah dengan bilangan bulat berapapun hasilnya tetap bilangan bulat. Contoh, bilangan bulat 3 ditambah bilangan bulat 4 hasilnya tetap bilangan bulat 7. Itu. Yang kedua yang sifatnya komutatif, ya, pertukaran tempat. Misalnya 3 tambah 4 nilainya sama dengan 4 tambah 3. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga asosiatif, yaitu walaupun kelompoknya dipindah, asalnya di depan A kelompok dengan B, sekarang B berkelompok dengan C, ya, maka nilainya tetap. Itu merupakan sifat-sifat dari penjumlahan bilangan bulat. Contoh, 3 tambah 4 tambah 2 nilainya sama dengan 3 ditambah 4 tambah 2, ya, walaupun tempatnya berbeda. Berikutnya, operasi yang berikutnya pengurangan. Ya, pengurangan di sini ada sifat inverse. Maksudnya, kalau ada bilangan A dikurangi B, nilainya sama dengan A ditambah ya, ditambah dengan negatif B. Ya. Yang ketiga, operasi yang ketiga yaitu perkalian. Sama dengan operasi penjumlahan, ada sifat tertutup, ada komutatif, ada asosiatif. Kemudian ada lagi untuk perkalian yaitu ada unsur identitas yaitu bilangan 1. Maksudnya berapapun jika dikalikan dengan bilangan 1 nilainya masih tetap bilangan itu sendiri. Makanya bilangan 1 dikatakan unsur identitas. Yang berikutnya mempunyai sifat distributif. Artinya, ya, jika kita kelompokkan B tambah C dikalikan dengan A, nilainya sama dengan A kali B ditambah A kali C. Demikian jika untuk B dikurangi C kali A, hasilnya sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Ya, nanti saya kasihkan contoh-contoh, ya, yang agak banyak biar anak-anakku semua lebih paham tentang perkalian pada bilangan bulat. Kemudian setelah saya kasih contoh-contoh yang banyak, nanti anak-anakku semua bisa mengisi latihan-latihan yang akan saya sediakan untuk anak-anakku semua biar lebih pintar. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.